Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, sekali mendengar klarifikasi dari Sylvester yang heboh beberapa hari lalu ketika dia nyaris baku hantam dengan pengamat politik Rocky Gerung, dan juga pada jam istirahat nyaris pula baku hantam dengan Ciko Hakim. Kita tahu Ciko Hakim adalah kader partai PDIP, sedangkan Sylvester ini adalah loyalis atau pendukung fanatiknya Presiden Joko Widodo. Kita dengar dia juga ketua Ormas Merah Putih. Merah Putih berarti bendera merah putih. Sahabat BN, satu hal yang mengerikan sekali, ucapan Sylvester ini, dia akan mengejar Rocky Gerung sampai ke lubang tikus. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan, dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tol dan bang. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus manapun. Kalau itu yang dikatakannya, yang mengkhawatirkan kita, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada diri Rocky Gerung, terutama yang berkaitan dengan masalah fisik, bisa jadi ini nanti akan menimbulkan masalah baru. Dan yang paling menakutkan kita lagi, tidak saja mungkin akan menyeret Sylvester ini, tetapi bisa jadi nanti akan menyeret Presiden Joko Widodo. Sebab dia hampir baku hantam dengan Rocky Gerung dan Ciko Hakim ini adalah karena adu argumen dengan Rocky Gerung tentang kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Kepala Negara. Dia katanya memberikan shock terapi kepada Rocky Gerung. Tetapi shock terapi yang diberikan ke Rocky Gerung ini kurang tepat kalau dalam persoalan pemikiran. Shock terapi dalam soal pemikiran harusnya adalah tentang pemikiran pula, bukan tentang adu jotos, bukan tentang suara yang hiruk pikuk, bukan shock terapi tentang gertak menggertak. Nama Sylvester Matutina, Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, menjadi sorotan setelah ia ribut hingga menghampiri Rocky Gerung di salah satu acara diskusi di sebuah stasiun televisi swasta. Video keributan antara Sylvester Matutina dengan Rocky Gerung itu viral di Twitter atau X pada Rabu 4 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setidaknya shock terapi yang diberikannya
Dia mampu mematahkan argumentasi yang dikemukakan Rocky Gerung dalam diskusi itu. Ketika Rocky Gerung tidak berkutik oleh argumentasi Sylvester ini yang berada di pihak Jokowi, itu baru nama shock terapi. Tetapi kalau shock terapi dengan gertak-menggertak, itu namanya shock terapi preman. Sangat janggal sekali kalau orang dekat presiden melakukan hal-hal yang nuansanya preman. Sebab ini dampaknya jika dilihat, diketahui oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, bisa jadi bangsa kita ini akan dicapnya sebagai bangsa barbar. Bangsa yang belum lagi mampu berpikir dengan otak, dengan logika, tetapi masih berpikir mengandalkan fisik, mengandalkan gertak-menggertak. Kita tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang mencerminkan 5 sila dalam Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa jauh dari gertak-menggertak, jauh dari kekerasan fisik. Kemanusiaannya adil beradab, jauh juga dari gertak-menggertak, jauh juga dari kekerasan fisik. Apalagi kalau disebut sila ketiga Persatuan Indonesia, yang di sana ada tertancap merah putih sebagai benderanya dan diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Boleh kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berbeda pendapat boleh, berbeda dukungan boleh, berbeda argumentasi boleh, tapi kita harus satu. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Satu bukan dalam artian satu orang. Kita boleh satu untuk yang didukungnya saja. Tidak. Satu dalam bingkai NKRI, Negara Republik Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini lebih halus lagi, lebih dalam lagi maknanya. Lebih dalam lagi maknanya. Lebih tidak boleh lagi bersifat kekerasan. Ditambah lagi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Inilah cita-cita kita di Indonesia, di dalam berpolitik, di dalam berdemokrasi. Tapi kalau sudah saya kejar kemana saja, saya shock terapi dia begitu. Bagaimana menshock terapi pemikiran Rocky Gerung? Bagaimana menshock terapi pemikiran orang? Tidak bisa. Untuk diketahui, Rocky Gerung ini dalam kondisi negara seperti sekarang ini diperlukan oleh bangsa ini. Terutama oleh anak bangsa yang menginginkan demokrasinya, demokrasi Pancasila. Ini sangat diperlukan dia. Dialah yang tampak oleh kita tidak mempedulikan risiko kepada dirinya dalam memperjuangkan demokrasi, agar tidak demokrasi ini dipermainkan oleh orang-orang tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini untuk bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini. Bukan untuk keluarganya, bukan untuk dinastinya. Untuk apa dia sebenarnya berjuang? Untuk anaknya, dia tidak punya anak. Untuk istrinya, dia tidak punya istri. Dia sebatang kara. Tetapi dia berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia. Banyak juga kita yang berjuang untuk anak, jadi wapres, untuk anak, jadi gubernur, untuk anak,
jadi wali kota untuk anak dapat fasilitas ini dan itu, untuk anak dapat dekat dengan oligarki. Sahabat BN, sekali lagi, agaknya dalam kondisi negara seperti sekarang ini, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya sebagai seorang manusia biasa, Rocky Gerung ini adalah lambang perjuangan bangsa ini sekarang ini untuk bisa menjadi bangsa yang betul-betul berada di dalam demokrasi, yang demokrasinya bukan demokrasi preman, yang demokrasinya bukan demokrasi barbar, yang demokrasinya bukan demokrasi tidak karu-karuan, tetapi demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Nanti kalau demokrasi barbar, kalau demokrasi preman, orang demo nanti bisa digertak-gertak. Wah, kamu kalau demo juga, saya bunuh kau. Tidak jadi orang demo. Demokrasi apa namanya itu? Demokrasi preman. Sia-sialah para pejuang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau setelah merdeka dia terjerembab kepada demokrasi preman. 350 tahun Belanda menjajah. Dan kata orang lebih kejam lagi waktu Jepang menjajah 3,5 tahun. Tetapi saat itu tidak ada demokrasi preman yang tinju meninju. Tidak boleh bicara mengkritik penguasa yang merasa dia tidak puas dengan kepimpinan penguasa. Kalau dia bicara, kalau dia mengkritik, nanti nyawanya bisa terancam. Tidak ada begitu dulu. Sahabat BN, sekali lagi, Rocky Gerung itu perlu oleh bangsa ini dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini. Mungkin yang tidak memerlukannya adalah yang merasa kelanggengan kekuasaannya akan terganggu. Mungkin itu saja. Tetapi yang menginginkan demokrasi tegak, yang menginginkan keadilan ada, yang menginginkan proses berbangsa dan bernegara baik, yang menginginkan kesejahteraan tercipta di negeri ini, yang menginginkan PHK tidak semau gue aja, yang menginginkan pengangguran bisa diselesaikan secara tuntas. Kita yakin berpihak kepada Rocky Gerung. Sahabat BN, tentu kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar negara ini tidak sampai menjadi negara yang memiliki demokrasi preman, yang memiliki demokrasi barbar. Tetapi kita hendaknya menjadi negara demokrasi yang Pancasila. Demokrasi yang menghormati merah putih. Demokrasi yang menghargai bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya di mulut saja itu, tapi sampai ke hati. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa